This meeting is recorded. Oke. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Semoga di hari ini kita diberi kesehatan dan tetap menjaga protokol kesehatan dimanapun berada. Acara Ali ajak diskusi dengan tema Bike Messenger. Pembicara kita Mas Yosmar Yasereno Omar, dia sebagai founder di La Corsa Messenger. Moderator kita di pagi hari ini dengan Mas Aris, dia dulu juga volunteer di Ali Milenial, dan sekarang sebagai manajer project ya di mana? Nimbus ya, Nimbus Pos Indonesia. Ya, perusahaan logistik dari India. Benar. Ya. Oke, sebelum kita mulai, kita akan memberikan video sedikit tentang Le Corsa Messenger. Bentar. Suaranya dengar Mas Aris? Nggak kedengeran ya, Mas? Untuk dengar ya? Nggak kedengeran, Mas. Udah. Udah? Ulang aja, Mas. Udah ya? Oke. Yep. Terima kasih. Mas Aris, silakan diambil. Oke, thank you Mas Doli. Perkenalkan semuanya, nama saya Aris Mundandar. Saya bisa dibilang salah satu ahli chapter milenial yang sekarang juga bekerja di bidang logistik. Mungkin hari ini agendanya lebih saya ingin menemani Mas Omar ya untuk kita membicarakan lebih dalam lah mengenai Le Corsa Messenger itu seperti apa, terus apa yang membuat Le Corsa Messenger ini menjadi salah satu logistik service yang bisa dibilang itu eco-friendly ya, karena menggunakan sepeda untuk melakukan pengiriman baik first mile ataupun last mile seperti itu. Nah, mungkin kita langsung aja nih masuk ke Mas Omar ya, salah satu founder dari Le Corsa Messenger untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai Le Corsa Messenger lebih dalam mungkin ya. Mungkin ia bisa dibilang ya mengintroduce kita, mengenalkan kita Le Corsa Messenger itu seperti apa sih, terus base-nya di mana, terus itu datangnya dari mana, kenapa sampai terbentuk Le Corsa Messenger itu seperti apa. Silakan Mas Omar. Oke, terima kasih banyak Mas Aris dan Mas Doli. Perkenalkan sekali lagi, saya Omar sebagai founder dari Le Corsa Messenger. Mungkin sebenarnya kita lebih bercerita tentang gimana awal-awalnya Le Corsa ini terbentuk dan kenapa kita ngebangun si Le Corsa ini. Jadi awalnya dari kebiasaan saya menggunakan kamera analog sih sebenarnya. Awalnya kamera analog fotografi. Analog fotografi itu apa? Itu kalau pada zaman-zaman dulu sebenarnya kamera itu kan masih pakai film sebenarnya motretnya.
Kemudian si klise film ini, si film hasil cucian dari foto itu develop di suatu lab film lah. Kemudian saya dengan kegemaran saya menggunakan kamera analog itu, saya sering mengunjungi di salah satu lab develop film di Jakarta. Kemudian saya melihat begitu banyaknya orang yang tidak peduli akan klise negatif film itu ketika dia sudah mencuci hasil cucian filmnya, itu klise filmnya tidak dikirimkan balik ke rumahnya masing-masing. Itu bisa mencapai 500-an paket yang tertumpuk di situ. Kemudian seiring berjalan, saya emang gimana ya? Saya emang lebih senang sepedahan sih, karena emang sebagai alat transportasi saya untuk kemana-mana itu saya menggunakan sepeda. Kemudian saya menggabungkan di mana hobi saya ini dengan kedua hobi saya ini untuk menjadikan satu bisnis baru. Saya ngeliat peluang di mana banyak ya klise film di lab develop ini bisa menjadi satu kesempatan baru untuk saya bisa berbisnis atau mungkin orang lain bisa berbisnis di dalamnya. Akhirnya saya create si Lekorsa ini pada tahun 2021, sebenarnya baru sih. Sebenarnya baru setahun lah kita. Cuman emang itu kita mulai dari modal yang benar-benar nol. Kita hanya memodalkan dari link, kita memodalkan dari approaching kita terhadap si lab develop film ini itu sendiri. Terus kemudian kita mengandalkan dari alat transportasi kita sendiri, yaitu sepeda. Kemudian kita memanfaatkan dari banyaknya teman kita di persepedahan, sehingga kita bisa meng-create sesuatu komunitas juga nantinya gitu. Akhirnya kita bangunlah si Lekorsa ini dengan saya team up dengan ada tim kreatif juga, ada AE juga, di mana saya sebenarnya kalau misalkan saya garap itu semua sendiri, kemungkinan itu akan tidak terpegang sih, karena saya pun sendiri nggak bisa menjalankan suatu bisnis dengan merangkap semua-muanya gitu. Akhirnya saya team up dengan ada 2 orang, namanya itu ada Deva, kemudian ada Fadil. Deva itu sebagai tim kreatifnya untuk konten, kemudian ada Fadil untuk AE, di mana akhirnya tim kita ini bertiga langsung approaching si lab develop film itu, kemudian kita bekerja sama akhirnya sama lab develop film itu dengan sistem B2B ya kalau untuk Lekorsa. Jadi memang kita harus bekerja sama dengan partner kita ini langsung eksklusif. Jadi untuk list pengirimannya pun itu tergantung dari partner kita itu sendiri, gitu. Kemudian akhirnya kita dari bertiga itu kita pitching untuk bagaimana nanti sistemnya Lekorsa, bagaimana nanti tanggung jawab Lekorsa atas klise film ketika diantarkan, kemudian kita menjelaskan bagaimana kita seberapa besar sebenarnya si pengguna sepeda di Jakarta gitu. Kemudian akhirnya kita bisa berjoin dengan partner kita itu lab develop film yang tadinya saya kemana-mana masih menggunakan sepeda dan mengantarkan paketnya itu sendiri, karena itu saya menjadi salah satu ya bisa dibilang cyclist pertama di Lekorsa sih, kurir pertama di Lekorsa, karena saya yang membangun dan saya juga yang turun ke lapangan gitu. Di mana saat itu Lekorsa belum terbentuk sebenarnya sih, sistem yang benar-benar rapi. Kita masih menerka juga. Itu di bulan Februari 2021 itu kita lebih tepatnya saya masih menerka-nerka untuk si sistem perlogistikan ini.
Akhirnya saya seiring berjalan saya turun ke lapangan sampai akhirnya yang tadinya ada sistem COD, yang tadinya ada pengiriman yang benar-benar mappingnya itu masih salah, itu saya belajar karena saya turun ke lapangan langsung, di mana saya sebenarnya tidak mengetahui sebenarnya tentang logistik sebelumnya. Jadi saya lebih mengarahkan saya lebih ke arah bertindak dulu saja, baru kita belajar. Di mana yang saya tidak sangka-sangka, ternyata peminatnya pun banyak sebenarnya untuk kurir sepeda khususnya di Jakarta. Khususnya di Jakarta. Karena ketika saya sudah membuat sistem yang menurut saya cukup baik, karena sudah ada call center, kemudian customer itu bisa men-tracking paketnya dia sendiri melalui customer service kita. Kemudian ya setelah sistem itu berhasil, akhirnya kita membuka rekrutmen untuk cyclist lain. Kemudian ketika saya membuka rekrutmen untuk cyclist lain, di situ saya bisa melihat betapa tingginya antusias dari cyclist ini di Jakarta untuk menjadi kurir atau bike messenger. Kurang lebih sih sebenarnya sampai situ dulu mungkin. Jadi ternyata emang dari saya yang tidak ingin membuat satu bisnis, melihat opportunity yang sebenarnya mungkin orang nggak melihat di sisi itu, tapi saya gabungkan, namun ternyata banyak banget sih intinya si antusias dari para pesepeda ini. Kayak gitu. Mungkin dari Mas Ali sendiri ada mau pertanyaan yang lebih mendetil kah? Biar saya bisa melanjutkan lagi ceritanya. Ya terima kasih Mas untuk penjelasannya cukup jelas ya dan sangat menarik ya, karena bisnisnya dimulai dari satu pengalaman dan hobi ya, yang akhirnya itu membentuk tim, membentuk sistem, akhirnya the way it works itu akhirnya itu berjalan dengan sendirinya sampai sekarang Le Corsa Messenger memiliki 30 kurir sepeda ya untuk mengantarkan paket. Ke titik di mana penerima itu berada dengan pengantaran di hari yang sama. Berarti ini fokusnya hanya di same day delivery ya Mas ya? Ya, same day delivery. Same day delivery itu untuk di daerah Jakarta atau bisa intercity juga Mas? Kita untuk di daerah Jakarta, seluruh Jakarta lebih tepatnya. Jakarta kita ya? tetapkan flat rate 15.000. Oke. Nah, untuk pengirimannya itu biasanya gimana, Mas? Apakah itu yang diambil itu hanya retail untuk barang-barang retail ataukah itu bisa bulky, Mas? Oke. Untuk barang-barang yang kita antarkan itu sebenarnya benar-benar khusus di eksklusif partner. Contoh, kita masih B2B soalnya untuk bisnisnya itu sendiri. Jadi ketika kita bekerja sama dengan katakanlah si satu lab develop film ini, itu kita akan mengantarkan benar-benar paketnya dari dia saja. Karena bahkan dari segi list pengirimannya pun itu kita tektokan langsung dari sama si lab develop film ini. Jadi ketika kita udah menerapkan sistem, ketika mereka mencuci roll film, kemudian setelah dicuci mereka mengisi data di mana domisili mereka, kemudian ditawarkan dengan jasa Le Corsa karena mereka harus mengirimkan balik si klisenya itu sendiri, hasil cuciannya. Itu ditawarkan jasa Le Corsa, kemudian setelah mereka membayar ketika lab mencuci film itu, mereka sudah include juga dengan pengiriman, begitu. Baik. Jadi kurang lebih list pengirimannya pun akan dari situ juga sih. Satu jenis itu. Berarti kalau untuk yang satu klien B2B ini jatuhnya dedicated kurir ya Mas. Jadi Mas 30 cyclist itu hanya bertugas untuk mengirimkan pesanan ataupun negatif film dari partner Mas ini ya Mas, dari klien Mas ini ya Mas.
Betul, Oke. betul. Wah, banyak juga Mas ya. Berarti alokasi 30 kurir sepeda untuk mengirimkan hanya untuk satu klien. Berarti Ya, orderan yang memang diproses itu, yang diprosit itu banyak ya Mas ya. Kalau ya, boleh tahu berapa lumayan Mas lumayan transaksi banyak sih. per hari yang Kenapa transaksi Mas? per hari yang Sorry. berapa Mas? Transaksi per hari yang dilakukan dan dikirim oleh kurir sepeda berapa Mas? Oh, 6 sampai 10 paket 10 per paket. batch-nya. Oke. Ya. Nah, cuman mungkin saya bisa menambahkan juga kenapa bisa sebanyak itu dengan sebenarnya masih B2B yang belum tergolong banyak lah sebenarnya. Lebih tepatnya kita sebenarnya juga membangun community sih Mas. Oke. Dimana ketika kita bisa menjalankan sesuatu bisnis, tapi kita tetap menjadikan itu satu komunitas sih lebih tepatnya ya. Kayak dimana 30 orang ini, 30 cyclist ini, mereka itu sebenarnya masih bekerja di tempat lain juga. Oke. Atau punya penghasilan tetapnya masing-masing. Dan menjadikan si kurir sepeda ini untuk penghasilan sampingannya gitu. Jadi ya memang kenapa kita pilih banyak cyclist juga karena kita nggak sampai saat ini belum menuntut mereka untuk misalnya salah satu cyclist kita tunjuk untuk mengantarkan paket hari ini gitu. Kita untuk Le Corsa belum sampai situ karena ya kita masih berdasarkan community sih, kegemaran masing-masing terhadap bike messenger ini. Oke. Gitu sih. Jadi biasanya kita share di grup nih Mas. Biasanya kita share di grup, ada list pengiriman, terus ada yang mau nganter nggak gitu, ada yang mau nganter nggak gitu. Nanti dari 30 cyclist pasti ada yang bisa di antara itu gitu. Sedangkan dari tim manajemennya pun tidak memaksakan untuk kayak tolong dong yang ini yang nganter dong, tolong dong yang ini nganter dong gitu. Jadi kita emang tidak memaksakan, yang penting si paket itu bisa sampai di hari yang sama. Gitu sih. Iya sih. Oh iya, ya saya merasa sih Mas. Jadi kalau misalkan seperti yang Mas ceritain kan kita nih komunitas sepeda ini kan lebih ke community base ya. Ini Iya, sama betul. seperti yang saya bangun sih Mas. Kebetulan saya juga punya bengkel Vespa Mas di Jakarta Timur. Jadi ya kita sebenarnya tuh untuk ngebangun customer loyalty itu sebenarnya bukan dari direct approach yang kita lakukan, tapi kita lebih membangun komunitas. Kita coba ajak komunitas tuh untuk riding bareng, untuk pergi bareng ke suatu tempat. Jadi sehingga tuh emotional attachment-nya tuh ada ketika mereka ingin menggunakan service kita tanpa harus dipaksa gitu Mas ya. Nah ini saya juga bisa apa ya, feeling the same way lah Mas, seperti apa yang dilakukan oleh Mas Omar dan tim-tim di Le Corsa seperti itu Mas. Karena kalau untuk setahu saya memang untuk yang bike messenger ini seperti mungkin saya juga sudah pernah bekerja sama dengan West Bike Messenger kalau Mas tahu ya. Jadi ya mereka membangun loyalitasnya, membangun customer base-nya itu dengan freelance courier, sepeda kurir gitu. Jadi mereka nggak memaksakan untuk ya full time atau apapun. Hanya beberapa cyclist doang yang jadi full time dan sisanya tuh freelance semuanya. Seperti itu. Nah, kalau dari sekarang kan yang saya tahu pribadi nih Mas kan ada West Bike Messenger, ada Le Corsa Messenger. Itu kira-kira perbedaannya apa ya Mas antara kedua bisnis ini Mas? Sebenarnya mungkin kalau secara jenis bisnis sih sebenarnya sama sih. Sama-sama kita bergerak di bidang logistik dan spesifiknya ke kurir sepeda. Namun emang sebenarnya kalau si Le Corsa ini mungkin ya kita nge-brandingnya lebih ke kayak kurir-kuriran lah Mas gitu. Karena di mana kita emang akan kekeh untuk mengantarkan paket dokumen-dokumen saja gitu sebenarnya. Untuk barang-barang yang tidak terlalu besar atau dimensi yang terlalu besar juga. Jadi kita emang maka dari itu tugas dari manajemen juga untuk mencari B2B yang kita sudah tahu juga bagaimana jenis paket yang biasa dikirimkan gitu.
Jadi emang akan lebih berat di tim manajemen Lekorsa ini sendiri untuk gimana kita memilih si partner bisnis kita itu paketnya akan seperti kayak gimana gitu. Ketika kita tahu si barang yang biasa mereka jual, barang yang biasa mereka kirim, itu volumenya besar, kita akan mundur dengan sendirinya karena kita iya, karena kita emang lebih mengarahkan untuk ketika lu mau mengantarkan paket, lu harus have fun, lu harus senang, lu harus lebih enjoy, jangan dibawa beban untuk kalau nih gue mengantarkan paket ini kerja nih gue gitu. Jadi gue lebih mengarahkan untuk cyclist gue kayak gitu sih. Dimana kalau kita salah di manajemen kita bekerja sama dengan satu bisnis yang mungkin alur paketnya itu volumenya besar atau dimensinya besar, itu akan dengan sendirinya si cyclist ini bisa mengeluh atau gimana gitu. Kita menghindari itu. Jadi mungkin bisa dibilang 30 cyclist ini termasuk saya itu lebih ke kurir-kuriran sih jatuhnya karena kita emang kita senang dengan si sepedahan ini, tapi di mana kita bisa ngebantu orang juga ketika kita bersepeda, terus kita bisa lebih tahu jalan juga ketika kita mengikuti si bike messenger ini gitu. Makanya kita saling lebih ke apa ya, mengarahkan untuk fun sih untuk ketika kalian mengantarkan paket itu gitu. Maka dari itu kita si dimensinya pun kecil gitu. Oke. Oke, kalau saya lihat dari penjelasan Mas ini sendiri, berarti ini untuk kedepannya ini nggak jangka panjang nih, maksudnya kayak long term plan-nya itu seperti apa? Apakah akan seperti itu aja, ataukah ini akan terus berkembang? Karena seperti yang saya lihat, mungkin bisa dibilang ini bukan kompetitor, tapi partner juga in the market itu Westbike mungkin. Mereka itu udah sampai ada apa ya? Mereka udah ada sampai Koli di belakangnya untuk ngambil. Setahu saya paket terakhir yang mereka pegang itu dari B2B itu ada JNE Mas. Jadi mereka kirim tuh antara agen satu ke agen yang lainnya gitu untuk first mile sama last mile-nya gitu. Seperti itu. Jadi mungkin kalau dari saya pribadi sih atau mungkin dari teman-teman atau bapak dan ibu yang lainnya mungkin ingin bertanya mengenai bisnis model yang dijalankan oleh Lekorsa Messenger, bisnis kurir sepeda ini seperti apa, boleh dipersilakan, nggak masalah, karena kita mungkin lebih ke lebih santai lah berbincang mengenai Lekorsa Messenger ini seperti apa bentuknya dan lain-lain. Jadi mungkin dari bapak dan ibu dipersilakan jika ada pertanyaan. Boleh. Tuh ada Pak Klik Express. Ya. Silakan Pak. Suaranya masih ini Pak, masih di mute Pak. Ya, silakan Pak. Oke. Selamat siang semuanya. Perkenalkan saya Sambas. Sebenarnya saya dari Citra Bakti Logistik Internasional, di mana itu adalah brand ininya CLI. CLI Express ini kita sebenarnya mau coba develop daripada logistiknya ke Express-nya. Cuman kita mungkin agak sama dengan Pak Omar itu, kita hanya main di hub to hub-nya saja. Jadi antar kotanya saja. Nah ini sangat menarik ya Pak. Tadi bisa dibilang juga oleh Pak Aris bahwa ini bukan kompetitor, tapi bisa dijadikan partner berikutnya. Berasal dari hobi dan kegemaran bersepeda, sehingga menjadi bisnis yang sangat menarik ya. Karena logistik ini kan memang tidak akan bisnisnya tidak akan berhenti, akan terus mengalir. Nah, yang saya ingin tanyakan dari kurir sepeda ini, tadi kan Mas Omar ini bilang bahwa hanya untuk dokumen-dokumen ya. Nah ini kan B2B ya. Ketika si pelanggannya ini apakah base kontrak atau memang user sendiri yang datang ke counternya Express ini
Corsa. Corsa ini. Nah ini itu yang satu pertanyaannya, apakah ada customer yang udah dedicate kontrak atau memang masih ambil dari beberapa user-user pribadi sendiri gitu. Nah terus concern daripada kurir sepeda ini, apakah hanya di Jabodetabek aja atau di Jakarta aja atau nanti akan berkembang ke beberapa kota? Terus apakah sudah dibuat aplikasi track and trace-nya juga untuk memudahkan si customer melihat bahwa dokumen ini, contoh misalkan kalau kita lagi ada urusan dengan dokumen notaris, nah ini harus urgent misalkan. Nah itu kan bisa menggunakan ini karena kan 1 hari bisa ditempuh dengan pengiriman sepeda ini. Nah, untuk rutenya, clustering rutenya itu dibagi berapa bagian kalau untuk Jakarta areanya? Kan Jakarta ini ada timur, selatan, barat sama tengah. Nah, itu cara clustering dari 30 baik sepeda ini seperti apa gitu, Pak? Karena ini sangat menarik sekali nih, karena Jakarta ini kan lumayan jauh-jauh juga ya, kalau misalkan terpusat hanya di pusat untuk giring ke timur atau ke utara kan lumayan juga effortnya ya. Itu seperti apa Pak untuk mengantisipasinya? Oke, terima kasih banyak Mas Ambas. Jadi ini mungkin saya menjawab pertanyaan tentang kayak loyal customer-nya ya, lebih tepatnya. Kayak gimana ya tadi? Ya. Jadi gimana Pak? Ya, maksudnya apakah sudah ada customer yang dedicate untuk ini? Ya, untuk customer dedicate itu sebenarnya lebih ke arah dedicate customer ke si partner bisnis saya ini. Jadi kalau untuk Le Corsa ini sendiri sebenarnya bisa dibilang bukan loyal customer Le Corsa, namun partner bisnis kita ini punya loyal customer di mana mereka bisa memilih kurir Le Corsa untuk pengiriman paketnya. Tapi memang beberapa pengguna si kamera analog ini, di mana mereka mencuci di tempat bisnis partner kita, itu dia udah dengan sendiri kadang untuk mau dong kirim pakai Le Corsa, soalnya kebetulan memang dibutuhkan cepat, dia butuh same day juga. So far sih emang loyal customer kita yang biasanya emang seneng akan si kamera analog, dan mereka juga mengerti kultur dari penggunaan kamera analog, di mana mereka setelah dia foto, dia develop, dia cuci, dan harus dikirimkan balik. Jadi ya memang sebenarnya si dedicated customer-nya lebih ke arah si partner bisnis kita. Untuk Le Corsa-nya sebenarnya bonus gitu. Kemudian ada apa lagi Mas Amas? Clustering untuk pembagian si kurirnya ini kan Jakarta ini kan ada bagi beberapa area. Ya, untuk clusteringnya sebenarnya kita membuka rekrutmen kenapa 30 cyclist, di mana 30 cyclist ini sebenarnya domisilinya masing-masing berbeda, Mas. Gitu. Jadi memang yang saya lihat dari CV mereka pun sebenarnya mereka sudah terbiasa di mana hariannya ini bersepeda di atas 30 km. Atau sudah terbiasa ketika dia lintas dari Jakarta Timur ke Jakarta Selatan, ke Jakarta Pusat. Dia memang sudah terbiasa untuk bersepeda berkeliling Jakarta gitu. Jadi kita memang menerima si cyclist-cyclist yang intinya sudah tidak ada beban ketika mengantarkan paket ke seluruh wilayah Jakarta. Kemudian rata-rata sih so far ya, kalau cyclist ini ketika berdomisili di Jakarta Barat, mereka akan mengambil paket-paket yang tujuannya ke Jakarta Barat. Jadi untuk pick up itu sebenarnya lebih ke arah Jakarta Selatan dulu, ke base kita yaitu di Kemang. Kemudian mereka pick up dari Kemang, baru mereka sekalian sepedahan pulang ke rumah, mereka mengantarkan paket. Jadi lebih mengarahkan untuk konsepnya seperti itu sih. Kita bersepeda ke arah Kemang, kemudian kita pick up si paketnya, kita pulang sekalian mengantarkan bareng itu. Oke. Cenderung berarti dari teman-teman itu dari pagi berarti ya, mereka sepedanya di morning ride itu, terus pulangnya baru antar paket atau seperti apa?
Nah, Karena kan kebetulan ada jamnya ya, kan kalau kayak gitu. betul. Cuman kebetulan memang partner bisnis kita ini, klien kita juga itu bukanya jam 11, Mas, kebetulan. Jadi kita si cyclist ini baru bisa pick up di atas jam 11. Di mana jam operasional Le Corsa ini sendiri sebenarnya bisa dibilang jam 7 sampai jam 11. Bukan berarti kita bekerja full ya, tapi di jam itu Le Corsa bisa mengantar. Oke. Kenapa? Nah, untuk aplikasi taking ordernya itu seperti apa? Hanya manual grup WA aja atau seperti apa? Nah, untuk apa ordernya itu semuanya dari by WhatsApp, masih by di grup, dan ada customer service Le Corsa. Jadi semua si tugas dari customer service ini sendiri itu si customer bisa menerima tracking dari customer. Kemudian si cyclist ini itu untuk menanyakan alamat lebih detail itu ketika paket ini kurang jelas alamatnya, tugas dari customer service ini adalah menanyakan titik pasnya ada di sebelah mana. Jadi bedanya ya mungkin ini sudah terjadi di beberapa perusahaan logistik lain, tapi kalau dari Le Corsa menerapkan untuk kurir tidak boleh menghubungi penerima langsung gitu. Jadi ya kita masih semuanya dari customer service, ketika dari cyclist ini mengontak ke customer service kemudian ke penerima, dikarenakan kita menghindari sebenarnya kata-kata yang kurang berkenan dari para cyclist. Oke. Jadi memang kita lebih mengarahkan ke situ sih. Okay. Dan ya semua masih by WhatsApp sih intinya. Belum ada aplikasi kita. Jadi semuanya by komunikasi. Kan gini, kalau yang namanya di kurir itu kan kita ngebangun kepercayaan si customer kita itu kan dengan melihat misalnya, oh ini dokumen gue udah sampai mana sih sebenarnya gitu kan. Betul. Nah, gitu kan. Nah, itu kan berarti si customer service lah yang menginfo ke customer-nya Bapak itu ya, Pak? Iya, betul. Betul sekali. Jadi memang semua info bisa didapat dari si customer service ini sendiri. Kenapa kayak gitu juga? Karena awal-awalnya Mas, saya berpikir ketika customer service ini belum ada dan saya turun langsung di lapangan, saya mengantarkan paket sudah jauh-jauh, kemudian pas ditelepon nggak diangkat-angkat sama si customer. Yeah. Ternyata memang keluhan dari dia adalah dia nggak bisa nerima nomor telepon ini, soalnya tidak terdaftar di handphonenya dia. Kemudian dari situlah kita menentukan untuk tracking semuanya harus dari customer service, karena customer service kan sudah business account, jadi ketika mereka ditelepon dari tim Le Corsa sudah tertulis langsung kalau itu akunnya Le Corsa gitu. Oke. Mantap. Kemudian kan kita kan cyclist, lebih tepatnya kayak pesepeda, ketika kita sudah dalam kondisi capek dan kita mengantar, mungkin ini terasa bukan hanya di pesepeda ya, tapi kurir-kurir lainnya juga, ketika kita sudah mengantarkan paket sudah dalam keadaan capek, kemudian si penerima tidak bisa dihubungi, itu kan rasanya sakit banget ya. Iya, sakit betul, banget rasanya. Maka dari itu ya mungkin ada karena keluhan itu sih, dia pengalaman, tidak terdaftar mungkin pengalaman nomornya. Betul. Karena kita juga kalau menerima, kita beli sesuatu terus kita ada telepon, kita nggak kenal kan ini siapa gitu kan, tentunya dia WhatsApp bahwa dia ada kurir mengadakan paket kita gitu kan. Nah, rata-rata biasanya komunikasinya kan langsung disimpan di depan rumah kah atau di manakah seperti itu ya. Nanti berarti dari customer service lah yang memberi penjelasan semuanya Pak ya, antara kurirnya sendiri sama si penerima barangnya. Betul. Nah, ini baru di Jakarta ya Pak ya? Iya, so far kita masih di Jakarta, tapi sebenarnya kita pengen banget kita ngebuka di Bandung sebenarnya. Kenapa? Karena sebenarnya kalau kita lihat ternyata banyak banget sih lab develop film di Jakarta dan Bandung, bahkan di Jogja juga ada, bahkan di Bali juga ada. Jadi memang sebenarnya pengguna kamera analog ini sendiri itu sebenarnya sudah banyak banget sebanyak itu.
sebanyak itu. Mereka bisa nyuci sebenarnya sampai 100 roll per hari, 70 roll per hari, 70 roll film ya, 70 roll film, di mana satu filmnya itu biasanya satu roll film itu dipegang oleh satu orang. Berarti begitu banyaknya orang pengunjung yang datang ke situ per harinya, dan sebenarnya banyaknya paket yang bisa dikirimkan oleh Le Corsa. Namun memang rasa keinginan mereka untuk mendapatkan klisenya itu dikirimkan balik, itu masih kecil. Jadi sebenarnya lebih ke tugas di mana Le Corsa harus menginformasikan bahwa betapa pentingnya si klise analog dipegang sama fotografer itu sendiri gitu. Karena itu sebenarnya data di mana saya sebenarnya hobi di situ juga, Mas. Jadi saya jadi ada rasa kepedulian akan orang ketika mencuci roll filmnya, rasanya ingin mengingatkan kayak, loh kok nggak dikirim balik sih gitu. Itu data loh gitu. Jadi emang ya balik lagi kayak yang tadi saya sampaikan ke Mas Aris juga, kalau memang sebenarnya ini kedua hobi saya gitu loh, kedua hobi yang jadi bisnis ya. Digabungkan gitu. Jadi ya, betul. Sebenarnya bukan ranah saya tuh ketika kayak ini pengen ngingetin untuk ngirimin balik, bukan ranah saya, tapi rasanya pengen banget karena emang hobinya di situ dua itu. Dan ya udah itu intinya kayak sebenarnya banyak banget kayak orang yang mencuci film di Jakarta dan Bandung, Jogja pun begitu. Saya juga sudah survei, maka dari itu saya pengen banget sebenarnya membuka kesempatan untuk bikin cabang Le Corsa di Jogja ataupun Bandung sih, lebih tepatnya. Siap. Ya. Jadi kalau misalkan dengan perusahaan kurir lain itu jika ada paket yang bisa dikerjasamakan dengan Le Corsa, itu memungkinkan kali ya kalau sudah buka di beberapa cabang itu. Iya, memungkinkan sekali. Tapi balik lagi kita akan menekankan kalau volumenya tidak bisa terlalu besar. Betul. Dan bobot dimensinya pun juga tidak bisa terlalu besar karena kita sudah menekankan dari awal ke cyclist kita kalau ini akan menjadi tugas si manajemen di mana kita mensorting barang-barangnya itu sendiri atau bisnisnya itu sendiri. Gitu. Oke. Berarti sangat segmented sekali ya Pak ya? Jadi terbatas segmennya ya? Seperti itu, ya. Bisa. Oke, terima kasih penjelasannya Pak. Terima kasih banyak. Kalau masih boleh nanti kalau ada pertanyaan saya tanya lagi Pak. Oke, cukup jelas ya mungkin kalau dari sisi dari yang penanya ataupun dari Mas Omar, ini mungkin cukup jelas ya bahwa bisnis yang memang dikerjakan oleh Le Corsa ini dia untuk sekarang itu hanya berfokus pada dedicated business model ataupun B2B karena ini sesuai dengan hobinya seperti yang dijelaskan oleh Mas Omar. Untuk seterusnya ini kan sebenarnya bisnis demand-nya akan terus bertambah ya Mas, apalagi mungkin dari tim Clear Express ini kan bertanya bahwa apakah bisa melakukan partnership untuk kedepannya dan lain-lain kan. Berarti kan ada business demand nih yang terjadi di lapangan, walaupun memang fundamental awalnya ini berdasarkan hobi dan hobi untuk kamera analog dan kurir sepeda ya seperti itu. Jadi untuk kedepannya kita mungkin berharap ya untuk Le Corsa ini dapat lebih komersial, jadi dapat mempertimbangkan demand-demand yang lain Mas mungkin. Jadi dari sisi manajemen ini takutnya ini bertabrakan dengan bagaimana bisnis demand ini di market dan segala macam kayak gitu. Takutnya ini cuma segitu doang nih. Harusnya kita bisa lebih gitu untuk depannya. Jadi kayak kan logistik itu kan banyak sekali developnya Pak ya. Kadang kepikir ngopi juga kan begini gitu kan. Benar sekali. Ya, gitu. Jadi kita berharap sih kalau misalkan nih Le Corsa bisa lebih at least bisa nganterin barang saya juga lah. Saya juga bisa Le Corsa. Bro, di Jakarta lu ngirim apa bisa nih pakai Le Corsa nih. Nah, itu maksudnya kan. Yang kecil barang-barang yang bisa di-handle sama Le Corsa ini kan ibaratnya bisa lebih cepat gitu kan. Karena sepeda itu lebih lincah daripada motor kan, ibarat sebenarnya kan. Betul sebenarnya. Jadi mengingatkan satu film apa ya dulu ya yang ada Premium Rush sepeda itu. Nah, itu.
Mantap. Oke, terima kasih Dari penjelasannya, sisi Pak. yang lain, dari Bapak dan Ibu yang lainnya yang udah hadir ini ada 12 orang nih, total ada 20, berapa nih totalnya? Ada 20 orang. Ada yang ingin menanyakan sesuatu ke Mas Omar, mungkin bisnis modelnya, mungkin mau ngajak kerjasama, ataupun yang lain, gitu. Silakan. Ada yang ingin bertanya lagi? Dari Pak Mahendra mungkin? Atau yang lain? Nggak ada yang ingin bertanya kayaknya, Mas Doli? Nggak ada ya. Oke. Oke, mungkin kita lanjutin nih, Mas. Ini kita tadi sudah berbicara soal yang pertama, kita udah ngomong soal sejarahnya dari Le Corsa, kita udah tahu lebih lanjut nih, dedikasi dari Le Corsa itu seperti apa, bisnis modelnya seperti apa, total kurir sepeda yang dimiliki oleh Le Corsa seperti apa. Nah, untuk selanjutnya ini, untuk apakah ini, pertanyaan saya sih sama sebenarnya, Mas, penasaran ya. Ini rencana jangka panjang ini akan seperti apa sih, Mas? Rencananya apakah ini akan stay di bisnis model yang sama ataukah akan dikembangkan? Mungkin bisnis modelnya sama ataukah ini customer base-nya akan diperluas seperti apa, Mas? Kira-kira, Mas, kalau dari sisi level-nya? Untuk jangka panjang sebenarnya kita lebih ke arah kayak kita memperbaiki sebenarnya. Jadi semakin banyak kita bekerja sama dengan lab develop film, maka list pengirimannya pun juga akan bertambah terus gitu. Cuman memang kita memang akan sebatas itu aja karena balik lagi kita benar-benar pengennya si cyclist ini tetap fun ketika mengantarkan paketnya, di mana mereka juga rata-rata mereka juga si cyclist ini beberapa menggunakan kamera analog juga, jadi mereka bisa tetap fun lah intinya. Dan dimanapun lokasinya, dimanapun base-nya, mereka bisa tetap happy aja sih intinya dengan bisnis ini. Kalau misalnya pengen dibesarkan lebih ke arah kayak kerjasamanya diperbanyak lagi sih. Oke. Iya kayak gitu. Oke. Cukup clear sih. Untuk sekarang ini lebih ke kayaknya memang dari sisi Masnya memang pengen scope of work-nya ataupun scope of management-nya itu tetap bikin si cyclist ini fun ya, Mas ya. Mereka nggak ada tekanan dan segala macam ya. Yeah. Ya mungkin kita nggak tahu nih ke depannya. Mungkin untuk next webinarnya nih kita udah bisa nerima barang-barang kecil ya, Mas ya. Nggak hanya mungkin nggak hanya apa film yang tadi yang disebutin. Film, iya betul. Ya, benar. Soalnya memang sebenarnya kita pun udah bekerja sama dengan ini sih, Mas, sama toko baju, brand clothing gitu. Kita eksklusif dengan mereka, kemudian pengantarannya untuk si toko baju ini lebih ke Jakarta Selatan saja gitu. Oke. Kayak gitu. Jadi sebenarnya nggak menutup kemungkinan sih kita mengantarkan paket di luar klise film gitu sebenarnya. Cuman balik lagi kita harus tahu juga si paketnya seperti apa. Contohnya kayak baju itu kan sebenarnya memang volumenya tidak besar dan dimensinya juga tidak terlalu besar. Jadi checklist kita pun juga balik lagi dia akan lebih fun ketika mengantarkan paket yang volumenya tidak terlalu besar atau dimensinya tidak terlalu besar. Baik. Ya. Clear sih, Mas. Kalau dari sisi saya cukup clear untuk jangka panjangnya mungkin ini udah mulai kelihatan nih. Jadi mungkin yang akan disasar ke depannya tuh lebih ke direct to brand ya, Mas. D2C brands kayak baju ataupun ya mungkin bisa dibilang tuh kayak mungkin frozen food juga kali yang harus dikirim di hari yang sama. Betul. Seperti itu ya. Betul. Mungkin align sama beberapa bisnis model yang dijalankan seperti yang dilakukan oleh Paxel misalkan, yang mereka menjalankan same day delivery kan dengan ketentuan-ketentuannya seperti itu. Nah kalau ya mungkin kita langsung wrap up dulu. Mas Doli, kita mau wrap up langsung atau gimana, Mas? Aku mau nanya nih, Mas Omar. Ya, Kalau gini, kalau sepeda kan
itu tenaga ya. Nah, Yeah. kalau di kurir kan kalau kendaraan bisa kita menghitung per kilometer. Penghitungan biaya di Lekorsa itu seperti apa ya? Nah, untuk penghitungan biaya sebenarnya kan kita kan menerapkan flat rate kan di Lekorsa, yaitu 15.000 untuk seluruh Jakarta. Kenapa 15.000? Jadi memang saat itu kita khususnya di partner bisnis kita ini, klien kita itu memang menawarkan ada Gojek juga, ada JNE juga sebenarnya menawarkan untuk itu. Tapi di mana kita mengambil momentum si pesepeda ini lagi marak-maraknya, kita gimana caranya kita bisa setidaknya bisa masuk juga di situ gitu, tanpa harus menutup menghalangi untuk orang bisa mengirimkan via JNE juga, via Gojek juga. Jadi kita menawarkan tambahan opsi sih lebih tepatnya. Kita menetapkan flat rate 15.000 itu karena memang saat itu Gojek itu kan punya same day juga ya sebenarnya. Punya same day juga, kemudian harganya memang kalau nggak salah saat itu paling rendah itu 18.000. Kemudian JNE itu ada 13.000 kalau nggak salah ya, apa 9.000 gitu untuk yang regulernya untuk seluruh wilayah Jakarta. Namun kita sebenarnya saat itu memecahkan masalah di mana ketika si klise ini dikirimkan via Gojek, itu yang same day itu 18.000, kemudian di JNE itu katakanlah 9.000, terus ketika mereka pengen mendapatkan klise itu di hari yang sama, si klien kita ini memasukkan ke ekspedisinya katakanlah di hari Senin, itu akan sampai di hari Selasanya atau mungkin di hari Rabunya. Kemudian kita masuk untuk menawarkan satu opsi lagi nih. Ada nih di pengiriman kurir sepeda dengan harga di antaranya itu gitu, yaitu di antara Gojek same day, namun ada memang lebih mahal dari JNE, namun kita bisa mengantarkan paket itu di hari yang sama. Maka dari itu kita menetapkan di antaranya keduanya, yaitu 15.000. Dibulatkan. Kayak gitu sih, Mbak Doli. Cukup murah dulu ya. Makanya sangat kompetitif harganya. Ya, iya soalnya ya kita kan ini sih lebih kayak kita manajemennya pengen menunjukkan ini ada loh orderannya gitu. Soalnya kalau nggak kayak gitu, akhirnya nggak ada orderan juga, si Cycles ini nggak akan sepedahan juga gitu. Di Bekasi udah ada, Mas? Bekasi? Di Bekasi, kalau yang berdomisili Bekasi ada. Tapi untuk base-nya atau si klien kita belum ada yang berlokasikan di Bekasi sih. Oke. Saya mau coba sih. Nah, boleh banget. Ya bisa ngirim spare part untuk Vespa Mas, segala macam. Nggak tahu kan, kecil-kecil kan itu, nggak terlalu gede. Oh iya, boleh banget. Tapi ya memang kalau bisa diarahkan atau dijembatani untuk bekerja sama sekalian sih, Mas. Boleh. Sekalian sama bengkel Vespa-nya. Nggak apa-apa, Mas. Kebetulan saya salah satu orangnya, Mas. Iya, makanya. Bisa sekalian untuk part-part kecil-kecilnya bisa di-tackle sama Lekorsa juga sih sebenarnya gitu. Boleh, Mas. Iya. Dari yang lain ada pertanyaan mungkin? Ada lagi pertanyaan? Ada lagi pertanyaan? Karena waktunya juga udah mau habis ya memang. Iya. Nggak berasa ya? Mungkin kita bisa langsung tutup kali ya, Pak Doli. Boleh dong sedikit. Oh iya, boleh. Nah, pagi Mas Omar, apa kabar? Sehat pagi. Selalu. Alhamdulillah sehat selalu juga. Ya, jadi saya nih sebenarnya salut sama Mas Omar, dari hobi bisa berkembang jadi bisnis. Dan masukan-masukan dari Mas Aris, terus tadi klik press itu siapa namanya lupa saya. Itu bagus-bagus tuh. Bagus. Jadi memang menurut saya ini usaha kan unik banget. Saya juga pernah nonton film ini berkali-kali dan bagus ya.
Apalagi kalau bisa dikembangkan dengan yang lain-lain, itu sangat bagus. Tapi yang pertama saya mau apresiasi dulu lah untuk Mas Omar yang merintis usaha ini dari hobi. Itu yang pertama. Yang kedua, usaha ini kan dari bisnis apa ya, kepercayaan sebenarnya kan ya. Kepercayaan. Nah, jadi memang bisa dikembangkan kemana-mana. Tadi kayak Mas Aris bilang, onderdil Vespa gitu kan ya. Bisa juga kayak yang lain-lain. Contoh, misal sebagai contoh aja, ini gambaran aja, nganterin ternak, misalnya ternak ikan cupang. Ikan cupang kan lagi rame-ramenya tuh, kayak gitu-gitu. Nah itu harus dipikirin tuh, nganterinnya gimana, bisa hidup apa enggak, itu ikan sampai ke tangan si yang mengorder, itu bisa nggak sampai dengan baik, semacam itu bisa dikembangin banyak-banyak. Nah untuk bekerja sama dengan JNE misalnya, JNE itu mamanya ini kenalannya hebat loh, mamanya Omar nih, kenalannya di JNE ada direkturnya loh, itu teman bowling kita juga. Sempat ketemu juga dengan ketua JNE-nya. Nah, itu salah satu direkturnya teman mama juga tuh. Oh, iya. Itu bisa diajak kerjasama, itu bagus kayak gitu-gitu. Itu aja sih sebenarnya. Saya cuma ngasih spirit aja dan apresiasi buat Omar, hebat. Sama ini Mas Click Press juga, ini masukannya bagus-bagus loh. Siapa sih Mas Click Press namanya? Saya Mas Sambas ya tadi ya? Saya Sambas, Pak. Oh, Sambas. Ya, lagi nge-branding, Pak, saya, Pak. Ini juga saya baru mau develop produk ini, Pak. Makanya bagus. Kan bisa kerjasama, akhirnya jadi berkembang kemana-mana. Ikut spiritnya Mas Omar nih, Pak. Iya, bagus. Jabotabek sama Mas, saya juga, Mas. Ya. Jabotabek kan kalau memang... ada di Bogor, boleh lah saya jadi kurirnya, Pak. Enggak kan, Jabotabek kan memang lahannya untuk usaha begini-beginian kan masih terbuka luas untuk Jabotabek ya. Apalagi mau merambah ke Bali itu, Bali hebat banget. Di Bali itu paling top lah untuk usaha kayak gini. Cuman memang harus pelan-pelan. Gitu aja sih. Sukses ya, Omar. Terima kasih banyak, Tom. Terima kasih banyak, Om. Ada pertanyaan lagi dari yang lain? Ya, dari saya boleh. Ya, silakan Bu Ida, silakan. Selamat siang. Selamat siang. Iya, Mas Omar. Aduh, saya salut deh sama Mas Omar ya. Saya apresiasi sekali idenya ini, sungguh benar-benar membuat anak muda itu jadi berproduksi, maksudnya berkegiatan yang amat sangat positif gitu. Saya mau nanya, kalau misalnya kebetulan saya kan ada bahan kue ya, kadang-kadang juga emang kalau mau ngirim tuh, kalau bahan kue kan tetap harus segera diantar. Itu bisa ya, kalau misalnya lokasinya saya di Tanah Kusir gitu, mau kirim ke mana aja gitu, itu bisa ya? Yang penting Jakarta ya, flat rate itu ya Mas Omar ya? Oke, gini sebenarnya Ibu Ida, jadi kita itu masih menerapkan sistem B2B, jadi kita harus eksklusif dulu bekerja sama dengan bisnis Ibu Ida sendiri, kemudian baru kita bisa mengantarkan paket dari bisnis yang dijalankan oleh Ibu Ida sendiri. Iya. Kita harus bekerja sama terlebih dahulu, kemudian kita baru bisa menjalankan tugas itu. Gitu. Oh iya, soalnya jadi kayak memang Lekorsa nggak gitu bisa, ya? Iya betul. Jadi memang Lekorsa sendiri belum bisa yang orang request untuk mau dong kirim barang langsung dari rumah gue hari ini gitu. Kita belum bisa karena memang semua cyclist kita pun masih freelance gitu. Dan kita nggak bisa menuntut mereka untuk mengantarkan paket itu di hari itu, di jam itu, saat itu gitu. Kita belum bisa. Iya, baik. Maka dari itu
sebenarnya kita lebih ke bekerja sama dulu sih harusnya. Kayak gitu. Oh gitu, oke. Flat rate ini Jabodetabek ya Mas Omar ya? Atau enggak ya? Bogor enggak ya? Jakarta saja. Oh, Jakarta Untuk aja. wilayah Jakarta saja. Oke, kalau kayak Bintaro gitu, Tangsel? Selama Bintaro masih Jakarta, masih kita masih 021 ya? diantarin. Iya, masih 021. Oke. Oh Iya. gitu. Jadi harus kontrak dulu ya. Jadi kita ada betul. kayak begitu. Oke, baik. Nanti ditanya frekuensi pengantarannya berapa apa gitu ya. Oke. Kalau gitu ya nanti saya hubungi ya Mas Omar ya untuk kita mungkin mau kerjasama karena saya kan mau promosikan juga bahwa toko bahan kue saya bisa dengan sistem pengantaran dengan flat rate-nya sekian. Jadi customer saya juga nggak perlu khawatir gitu berapa ongkirnya apa gimana gitu ya. Iya. Iya, oke. Baik Mas Omar, terima kasih infonya ya. Terima kasih Sukses banyak, selalu Mas Omar ya. Ya, terima kasih. Sehat-sehat. Ya. Terima kasih Pak Moderator sudah diberikan kesempatan. Terima kasih. Sama-sama Bu, sama-sama. Semoga bermanfaat. Oke. Bentar, boleh sedikit Mas Omar. Secara bisnis sebenarnya sekarang ini logistik itu banyak lari ke UMKM sih sebenarnya. Karena UMKM ini pemerintah lagi meningkatkan kan produktivitasnya. Sebenarnya gitu. Jadi kata Mas Omar emang bisnis itu yang pasti ada dedicated ya. Artinya kalau menurut saya ya itu ke UMKM. Karena ya UMKM pasar-pasarnya udah ada beberapa orang yang mana seperti itu sih. Jadi ya bisnisnya lebih enak dedicatednya ke UMKM. Kalau B2B perusahaan saingannya mungkin berat ya, saya nggak tahu juga ya. Kalau saya nonton di Premium Class kan ke dokumen, sekarang dokumen udah teknologi. Nah, ini ya email berupa barang itu sih. Iya. Itu aja sih Mas Aris, Mas Tomar. Iya. Oh iya betul tuh ke UMKM. Betul. Saya ada link untuk ke UMKM Mas Omar ya. Nanti kalau Mas Omar bisa ada, maaf dipotong ya. Maaf dipotong kali. Iya, jadi ya kebetulan memang saya bergabung juga di beberapa UMKM di grup WhatsApp gitu. Ya boleh juga sih nanti Mas Omar presentasikan ini lekorsanya untuk pengiriman yang memang untuk UMKM tuh mantep tuh. Boleh usul yang bagus. Ya. Dengan senang hati. Sikat Mas. Cakep. Boleh banget gitu. Mungkin ada pertanyaan terakhir dari Bapak dan Ibu. Bapak Nise mau nanya Pak? Silakan Pak. Sukses aja untuk Omar sama timnya. Sehat Terima kasih selalu. Om. Sama-sama Kak. Ditunggu di Surabaya Pak Omar. Wah, Surabaya tuh. Insya Allah bisa buka cabang di Surabaya. Ya, saya nggak ada pertanyaan karena Surabaya belum ada ya. Nanti mudah-mudahan kalau ada di Surabaya, saya bakalan ada pertanyaan deh untuk Pak Omar. Terima kasih banyak. Mungkin kita langsung tutup, Pak Doli, silakan. Oke, apabila tidak ada pertanyaan lagi, bisa membuka videonya untuk dokumentasi foto, biar saya bisa foto acara ini. Bapak Ibu bisa. Maaf nih kamera komputer saya nih off nih Pak. Saya nggak pakai. Baik Bu. Ya. Oke. Saya pakai yang itu aja deh, yang lebih cakep deh saya. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih atas hadiran di acara Ali diskusi.
Terima kasih Mas Omar menjadi pembicara di banyak. acara Legend Bisnis dan Mas Aris moderator. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih, sukses selalu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Sukses selalu ya, Mas Omar. Terima kasih juga moderator. Bagus sekali ini bahasannya. Terima kasih semuanya. Selamat siang. Terima kasih Mas Omar. Terima kasih Mas juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Sehat-sehat.